percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkati. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 tiada yang seperti engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sang Raja, semua seluruh aku, tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Sembah, sembah, kami percaya padamu. Kau sungguh Allah kami yang ajaib, tiada Allah yang seperti, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Glory, glory, haleluya. Tuhan, buat segala kebaikan, sembah selamanya. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan dan kehadiran. Kami merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang malam. Sehingga pada pagi ini kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Biarlah hadirat terus kami nikmati. Dan kami mau tetap percaya kepada Engkau apapun yang terjadi. Sehingga segala sesuatu terjadi oleh karena kehendak dan rencana. Kami percaya penyertaan pembelaan-Mu sempurna. Pada pagi ini kami tidak bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami
sehingga kami boleh memiliki hati yang lemah lembut untuk menerima kebenaran firman. Dan pada pagi ini serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya adalah urapi hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mulyono untuk puji-pujiannya. Berkahi. Sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kita mendengar, kita bisa merenungkan, dan kita bisa menjalankan di dalam kehidupan kita. Saya persilakan untuk pagi hari ini ke Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Ivon. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakek. Pagi yang luar biasa. Pagi yang dahsyat. Kita Laki-laki langsung yang akan buka berbahagia. di Mazmur 14 ayat yang pertama sampai yang ketujuh ya. Tapi nggak usah dibaca semuanya. Kita akan baca. Kita akan lihat judul perikopnya adalah kebebalan manusia. Dikatakan di sini untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Saudara, kita akan belajar bagaimana sih orang bebal. Orang bebal itu adalah orang bodoh kali dua. Itu namanya bebal. Orang bodoh stadium lanjut. Itu juga orang namanya orang bodoh. Jadi orang yang dikasih pengertian, seringkali dikasih pengertian bolak-balik, tapi tetap tidak mengerti, dan alias bodoh, dan memang tidak mau tahu, itulah yang disebut bebal. Sudah tahu itu kebenaran, sudah diperingatkan bolak-balik, jangan berbuat seperti itu lagi. Kamu nanti akan merasakan akibatnya. Tapi tetap dia lakukan. Itu namanya orang bodoh dan bebal. Saudara, kalau kita melihat orang bebal ngomong tidak ada Allah, tidak ada Allah. Jadi dia tidak percaya adanya Tuhan. Itu namanya orang bebal. Nah, orang bebal itu dimanapun mereka ditempatkan, dia akan merasakan seolah-olah dia yang paling tahu. Dan kalau orang lain memberikan satu pelajaran kepada dia atau pengertian atau satu nasihat, itu dianggap angin lalu. Dan yakin seyakin-yakinnya di dalam dirinya bahwa Tuhan itu tidak ada. Makanya kelakuannya bejat, perkataannya kotor, semuanya serba gelap. Itu orang bebal. Karena saya belajar di sini, ternyata orang bebal itu dibagi dua kelompok. Orang bebal itu termasuk orang ateis. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ada terbagi dua kelompok. Yang pertama yang saya dapatkan adalah dari seorang teolog ahli Alkitab, ahli agama, mengatakan yang pertama, ateis teoritis. Punya pemikiran bahwa Tuhan tidak ada. Mereka kadang-kadang orang cendekiawan, mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Mereka bukan orang gemen-gemen, orang-orang biasa, saudara. Mereka justru punya pemikiran yang brilian, punya sesuatu di dalam dirinya, SDM-nya itu luar biasa. Tetapi satu hal, dia tidak percaya adanya Tuhan. Itu yang disebut ateis, teoritis. Jadi dalam benaknya, dalam hatinya, tidak pernah mengakui adanya Tuhan. Dia berpikir bahwa jagat raya alam semesta ini ada
dengan sendirinya. Padahal kita tahu bahwa jagat raya alam semesta ini pasti ada sesuatu oknum yang luar biasa yang namanya Tuhan itu mencipta bahkan mengatur iklim segala musim yang ada. Itu Tuhan. Tetapi bagi ateis praktis, mereka tidak berpikir sejauh itu dan mereka tidak mengakui bahwa adanya Tuhan. Ini sangat ekstrim sekali, saudara. Jadi apakah pertanyaannya, apakah saudara termasuk ateis teoritis? Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, saudara, ini lebih menarik lagi. Ateis praktis. Apa itu ateis praktis? Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kebalikannya dari ateis teoritis, tidak percaya Tuhan. Tetapi ateis praktis itu mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Dalam pikirannya, dalam keyakinannya, dalam batinnya, Tuhan itu ada. Tapi dalam kesehariannya meniadakan Tuhan. Artinya apa ya? Perilakunya seolah-olah nggak ada Tuhan. Kesehariannya, perkataannya tidak menganggap Tuhan itu ada. Oh, ini yang lebih berbahaya lagi, saudara. Jadi dibandingkan teori ateis teoritis sama teori praktis, lebih ekstrim yang praktis. Karena apa? Di dalam benaknya, dalam batinnya, dalam hatinya, dia berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada. Tapi perilakunya seperti perilaku ateis teoritis. Seolah-olah nggak mengenal Tuhan. Ya. Ayat yang kedua mengatakan seperti ini. Ayat yang kedua coba saya akan bacakan. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Ternyata nggak ada. Semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan tidak ada. Saudara tahu Sodom dan Gomora, itu saya yakin itu termasuk ateis praktis. Dia tahu Tuhan, tetapi dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Ada banyak di gereja. Orang itu tiap minggu ke gereja, ya, tetapi kelakuan perilakunya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang katanya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi kalau melayani, mengasihi Tuhan, sudah pasti melayani. Dan sekali lagi saya mau katakan, orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dia melayani. Saudara, ateis praktis. Seluruh kehidupannya, pemikirannya, keyakinannya, dia percaya adanya Tuhan. Tapi perilakunya, perilaku seperti orang teoritis. Tidak mengenal adanya Tuhan. Ke gereja tetap ke gereja. Saya melihat pelayanan seorang hamba Tuhan, maaf, masih merokok. Satu saat di salah satu altar, dia waktu ada penyembuhan KKR di mana saya lupa itu waktu itu. Dia maju ke depan, hamba Tuhan tolong dilayani. Ada seorang ibu-ibu yang matanya agak radu, agak rabun ya, nggak kelihatan jarak jauh. Dia berdoa, Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Dia ada di depan mimbar. Bu, ini berapa, Bu? Ini berapa? Tetapi matanya menoleh ke hamba Tuhan, ke orang-orang kaya. Supaya dilihat. Supaya dilihat keberadaannya dia. Nah, saya ini kan ada duduk di paling yang agak tengah-tengah, agak ke depan dikit. Saya melihat tahu pasti, saudara. Jadi apa yang dia lakukan itu seolah-olah mencari perhatian. Jadi seolah-olah tidak ada Tuhan, tidak menghargai sama sekali. Bahkan pelayanan yang dia lakukan tidak tulus. Saya mengalami banyak
orang-orang anak-anak Tuhan yang kalau melayani itu pengen dilihat, pengen apalagi ada orang-orang kaya, supaya orang-orang kaya mungkin mengucurkan duitnya dan lain sebagainya. Ada orang-orang seperti itu. Itulah yang saya sebut ateis praktis. Hati-hati saudara dan saya. Mungkin saat ini kita pelayanan, pelayanan dan pelayanan. Tetapi hati nurani kita tidak tertuju di pelayanan, tidak tertuju untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyenangkan hati manusia. Itu adalah ateis praktis. Mengenal Tuhan, percaya adanya Tuhan, tetapi hatinya tidak mencari kebenaran, mencari perhatian orang lain, menyenangkan hati orang lain. Nah, ini yang disebut ateis praktis. Ini nggak kelihatan, saudara. Ini yang sangat berbahaya sekali. Makanya setiap kita di pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menjadi orang-orang yang jangan menjadi orang-orang bebal. Sudah tahu Yesus, sudah tahu Tuhan, sudah tahu kebenaran, tetapi masih tetap bergelimang dalam dosa. Masih tetap menyuarakan tidak kebenaran lagi. Kelihatannya menyuarakan kebenaran, tetapi aslinya tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Tidak, perilakunya tidak pernah berubah. Saudara, saya ini dulu suka meso, saya ini suka uring-uringan, tetapi dengan berjalannya waktu, saya belajar dan belajar. Dan akhirnya saya menemukan bahwa kebenaran yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Dan perilaku mulai dikikis sedikit demi sedikit. Untuk supaya apa? Saya dididik di dalam kebenaran. Supaya perilaku saya yang lama itu tidak ada lagi, tetapi digantikan dengan sesuatu yang baru. Jangan menjadi ateis praktis. Itu akan berbahaya. Makanya kalau dikatakan ada orang ngomong 2-3 tahun masalahmu tetap sama, hati-hati. Yuk kita koreksi. Jangan menyalahkan orang lain, tetapi kita koreksi diri kita sendiri. Apa yang kurang? Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sehingga masalahku tetap itu aja. Saudara, kita di dalam dunia ini banyak hal sekali problem silih berganti dalam kehidupan kita. Saya pun mengalami hal yang sama. Saudara. Tetapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa di ayat yang kelima, saya akan bagikan satu ayat yang luar biasa. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Jadi sekali lagi, saudara, diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang benar. Karena orang yang bebal itu nantinya akan dibuat kejut, dibuat tidak menyangka ada kekejutan yang luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Selama hidup dia nggak pernah mengalami yang namanya keterpurukan, ketertindasan, tekanan demi tekanan. Ini yang dialami oleh orang bebal. Baik orang ateis teoritis maupun ateis praktis. Tuhan akan berperkara di dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memberikan satu kekejutan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Dia akan kaget. Loh, kok orang itu gak apa-apa? Loh, kok orang itu kelihatan ibadah benar-benar sama Tuhan nggak apa-apa, nggak mengalami sesuatu. Tapi aku mengalami sesuatu. Padahal aku juga beribadah. Padahal aku juga melayani. Padahal aku juga berbuat ini dan itu. Hei, nanti dulu. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Apakah kita tulus memberikan sesuatu kepada Tuhan? Memberikan pelayanan kepada Tuhan. Memberikan tenaga pikiran kita kepada Tuhan. Dengan ketulusan. Jangan-jangan kita ada dalam kelompok ateis praktis berpura-pura. Sudah tahu itu benar, sudah tahu itu salah, tetapi tetap dilakukan. Seolah-olah Tuhan tidak melihat, seolah-olah Tuhan tidak ada. Hati-hati. Inilah yang dinamakan ateis praktis. Jadi segala sesuatunya serba. Dia yakin adanya Tuhan, tetapi dia melakukan menurut hati nuraninya, menurut dia itu benar. Nah, kalau segala sesuatu menurut benar dalam pemikirannya, tidak sesuai dengan firman Tuhan,
menurut dia benar. Wah, ini yang berbahaya. Setiap kita harus berpikir bahwa kita harus diam dalam area kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, saudara termasuk ateis praktis. Apakah ada di antara saudara? Lihat kanan kiri. Yang ketawa, itu yang ateis praktis. Saudara, inilah. Ini kenyataan, saudara. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan di mimbar. Wah, kelihatannya glamor, kelihatannya wah, luar biasa, kelihatannya kudus. Tapi ternyata belum tentu, saudara. Saya pernah satu saat ada KKR di Petaningin dan waktu itu hari apa atau hari apa ya? Rame full. Itu hujan lagi turun, terus ada mobil ya di depan saya persis. Itu bersenggolan dengan yang di kanannya kalau salah. Itu orangnya turun ngamuk-ngamuk, saudara. Wah, gebrak-gebrak. Yang di dalam mobil yang digebrak itu nggak turun-turun, saudara. Yang turun itu ngomel-ngomel sambil basah kuyup, saudara. Saya lihat, saya juga gerembeng. Ya apa gitu? Mari ibadah, iso rame di tengah jalan, saudara. Nggak mari-mari, saudara. Semuanya macet, saudara. Nah inilah, kadang-kadang kita berpikir bahwa segala sesuatu menurut pemikiran kita itu benar. Hati-hati, saudara. Ini kita terjebak dalam ateis praktis. Jangan membuat pola pikir diri kita sendiri menjadi benar, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, ini yang saya bagikan kepada saudara supaya saudara mengerti. Ternyata di dalam orang bebal itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok ateis teoritis, punya pemahaman Tuhan itu tidak ada. Makanya perilakunya bejat, kata-katanya busuk, dan sebagainya. Yang kedua, ateis praktis. Ini lebih ekstrim lagi. Jadi percaya Tuhan itu ada. Ke gereja, pelayanan, pelayanan. Punya pekerjaan juga. Tapi sering mencurangi. Menikah, juga sering selingkuh. Percaya adanya Tuhan, percaya. Tapi kebejatan moral tetap dijalankan. Wah, ini luar biasa, saudara. Terselubung. Terlalu bagi anak-anak Tuhan. Lihat, ayat yang kelima tadi saya bacakan sekali lagi. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Sekali lagi saudara diajak untuk berbuat benar. Artinya apa? Menjadi orang benar. Menjadi orang baik itu banyak, saudara. Tetapi menjadi orang benar itu terlalu sedikit. Stok orang baik itu banyak. Tetapi stok orang benar yang benar-benar sesuai kebenaran firman Tuhan cuma sedikit. Saudara termasuk orang yang mana? Hidup adalah pilihan. Free will. Mari kita datang kepada Tuhan. Tetap merenungkan firman Tuhan. Kita buka satu ayat yang luar biasa. Apa sih firman Tuhan itu? Di dalam bisa ditayangkan, Pak, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, akan saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow, ya, ya. Ini firman Tuhan, man. Ini firman Tuhan, bro. Jadi setiap kita harus berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu untuk apa? Yang pertama, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Wow, ini nggak akan kita dapatkan di kitab-kitab yang lain. Hanya di Alkitab. Ini adalah warisan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya jangan terjebak dalam ateis teoritis atau ateis praktis. Tetapi diam dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap Tuhan itu ada dalam hati kita. Kita merasakan hadiratnya, kita merasakan betapa Tuhan luar biasa. Betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita.
betapa Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang benar menurut pemandangan Tuhan, bukan menurut pemandangan orang. Mari di jam doa pagi saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mencermati bahwa ternyata kebenaran firman Allah itu adalah benar adanya dan Tuhan itu ada. Kalau tidak ada, jangan-jangan kita salah persepsi atau kita jadi orang ateis teoritis atau ateis praktis. Yuk kita sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan, kita berdiam diri dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan asal mendengar, bukan asal tahu, bukan asal pintar ngomong, tetapi menjadi pelaku. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menyerahkan kepada Allah. Ya, menjadi pelaku firman ya, menjadi orang yang seturut gambarannya, bukan hanya mendengar, bukan hanya merenungkan, tapi kita melakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Saat ini kita akan diskusi tentang tema firman Tuhan pagi hari ini. Saya berikan ke Pak Eko. Silakan Pak. Ya, pagi semua. Yuk, open cam yuk, kalau bisa yuk. Pak Ronald, Bu Brenda, Bu Ana, Pak Eri. Nah, ini ada Pak Lukas, Cik Susan, semangat Cik Susan. Ya, tema kali ini tuh menarik banget ya. Tadi kita mendengar banyak tentang gimana ateis itu sudah ada, loh. Ada praktis, ada teoritis dia. Kemarin saya melihat sebuah podcast dia. Ternyata dulu kalau kita waktu masih muda ya, waktu masih SMP, SMA ya, kita melihat orang yang ateis itu kan hal yang tabu. Kok ada ya ateis gitu ya? Hal yang sulit kita jumpai. Tapi kemarin tuh saya lihat di podcast dia, seorang ateis itu sekarang tuh umum loh. Banyak sekali ya yang ada dalam dunia ini. Bahkan member saya di chapter itu ya, anak muda itu, dia mengatakan, iya Pak, aku punya teman ateis. Loh, kok berarti sudah mulai berkembang doktrin ateis itu ya terjadi. Nah, gimana sikap kita ya untuk menghadapi ateis atau bagaimana pandangan kita ya tentang ateis? Terus bagaimana dengan keluarga kita, terutama anak-anak kita? Jujur ngomong, anak-anak kita ini generasi apa ya? Generasi alfa ya. Bu Ivon, putri-putri Bu Ivon, anak saya, terus wah, ini perlu kita didik, perlu kita gembleng, perlu kita kasih pembelajaran yang benar-benar melekat pada Tuhan. Nah, ini mungkin dari Cik Susan ya, mungkin tak tolong Cik Susan mungkin bisa menyampaikan. Gimana Cik Susan? Kalau Cik Susan melihat perkembangan saat ini, anak-anak saat ini tentang ateis, kok nggak mengenal Tuhan dulu. Silakan Cik Susan. Pak Teguh nggak apa-apa Cik Susan. Suaranya, Digeser. suaranya mic-nya ketutup. Ya, saya benar ini. Terjadi pada anak muda, terutama yang di luar negeri atau yang di sini. Mereka eh, cenderung cenderung Tuhannya dikesampingkan ya. Anak-anak saya kan generasi milenial ya. Mereka juga eh, agama itu hanya sekedar ini ya. Menurut saya ya itu tadi. Karena ini mereka kebanyakan sudah lebih kritis, lebih tidak seperti kita nerimo seperti itu. Mereka lebih kritis untuk yang mungkin tanda petik hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang tidak menjadi teladan, yang mana mereka berpenampilan terus yang glamor seperti itu, semua ada mereknya dari
dari atas sampai ke bawah, terus juga melihat kondisi gereja yang begitu memprihatinkan sehingga lebih kritis lah untuk me- 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 memilih atau ini ya apa ya betul-betul untuk memilih untuk bergereja itu mereka lebih lebih kadang-kadang ada yang apatis, ada juga yang beberapa mengkritisi beberapa pengajarannya yang kadang-kadang merasa mereka kan lebih kritis dalam hal untuk pengajarannya terutama mereka tidak eh, ya istilahnya memilih betul-betul hamba-hamba Tuhan yang betul menjadi teladan buat mereka. Kadang-kadang mereka lebih mengkultuskan kalau dia ngomong sama saya, Mama tidak boleh mengkultuskan seseorang untuk eh, mengkultuskan seseorang untuk apa ya, untuk percaya pada Tuhan seperti itu. Mereka lebih ke pengajarannya yang lebih hati-hati dalam saat-saat ini. Itu yang ada yang seperti itu. Ada juga yang begitu apatis, nggak mau tahu seperti dikatakan Pak Dian tadi, lebih ke apa namanya ateis praktis tadi ya, atau ateis yang ateis yang teoritis tadi, yaitu tadi eh, apa cenderung ateis ya semuanya serba Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu ya adanya dunia, adanya bumi ya seperti ini tiba-tiba ada seperti itu. Itu yang betul-betul yang mereka yang pinter, yang mereka ya betul Pak Dian yang tadi bilang nggak ada yang bodoh, mereka itu pinter-pinter kritis-kritis tapi nggak percaya sama Tuhan. Itu yang itu ekstrim kiri ekstrim kanan, satunya percaya Tuhan tapi melihat-lihat dengan pengajaran yang benar seperti itu, tidak seperti zaman zamannya kita yang lebih kalau Ya, saya kan terus terang karena saya latar belakangnya bukan Kristen, jadi saya waktu itu saya telan aja pokoknya apa yang dikatakan oleh pendeta ya saya telan mutlak gitu, nggak saya kunyah, nggak saya apakan, saya telan gitu. Ya itu sih dari saya. Ya. kalau dari Yesusan atau Pak Teguh, apa yang harus dilakukan gitu loh Yesusan untuk kita membentengi anak-anak kita supaya Oh, nggak seperti berpikir seperti itu. gitu. Eh, waktu waktu kecil sih saya terus terang. Ini mungkin Bapak mau ngomong. Ya Pak Teguh ini, ayo Pak Teguh. Apa Lang? Aku bingung. Iya, selamat pagi semua. Ya pagi, ya Bapak Teguh. Untuk kita ini effort kita untuk membentengi anak-anak kita tuh loh supaya nggak terjebak ke dalam suatu pemikiran tadi. Iya, kalau saya lihat konsepnya dulu Pak ya, bergerejanya yang harus benar dulu. Karena jujur dulu saya kan juga bukan dari keluarga Kristen ya. Terus saya itu ikut Kristen karena kepepet istilahnya. Itu konsepnya salah 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 kaprah udah pertama itu. Jadi orang tua saya juga tidak Kristen, ibu saya tidak Kristen, pokoknya kita ini tidak Kristen semua. Terus ikut Kristen. Tujuannya bukan apa? Supaya ikut Kristen dapat berkat dari Yesus. Itu tujuannya. Konsepnya nggak itu gitu loh. Terus kebetulan gerejanya mengajarkan teologi kemakmuran. Wah ini cocok sudah ini. Jadi ikut terus gitu ya kan. Nah tapi berjalannya waktu dengan saat ini, kalau saya lihat justru anak-anak muda ya khususnya ya anak saya sih kalau saya lihat perkembangannya itu dan mungkin juga ke depannya lebih kritis lagi ya termasuk anaknya Pak Eko juga ya. Intinya pengajaran gereja harus benar lah. Dan itu pengajaran gereja yang benar ini kalau saya lihat hanya terdapat di gereja-gereja yang konservatif, Pak. Jadi iya, Maksudnya anak kita bagaimana kita mendidik kok. ya, Bukan bukan bergerejanya. Kita sebagai orang tua bagaimana. oh iya, kita mendidik anak kita itu kan pasti dari contoh kita dulu, kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga, ya toh. Itu pasti karena apa? Kalau kita secara apa pribadi nggak bisa bertumbuh juga, anak-anak kan melihat contohnya sehari-hari gitu loh. Ayah saya Kristen, ibu saya Kristen, tapi kok berantem terus, kok emosi terus, nggak ada yang mau mengalah gitu ke salah satu. Ya tau nggak? Itu kan contoh-contoh yang harus kita perbaiki dari diri kita sendiri, suami istri itu yang utama. Yang kedua juga dari sehari-hari adalah tanggung jawab dan kewajiban masing-masing ya suami istri itu yang penting.
Jadi faktor apa ayah harus bekerja atau memang ibu juga bekerja, nah itu harus betul-betul dikomunikasikan dengan anak-anak kita, ya toh kenapa ayah bekerja, kenapa ibu juga harus bekerja, itu harus dijelaskan Pak, dan juga harus dikomunikasikan dengan baik. Karena kalau tidak dikomunikasikan dengan baik dengan anak-anak kita, someday mereka itu merasa kehilangan kadang-kadang. Kok mama saya jarang ketemu ya, kok kerja terus juga, apa saya kok kerja terus juga. Itu kadang-kadang anak memerlukan waktu kita, mungkin dari ibu atau dari ayah, itu mereka kadang juga memerlukan. Jadi yang penting adalah kedekatan orang tua terhadap anak-anak. Itu saya rasa paling penting pada saat ini. Karena komunikasi yang baik antara orang tua terhadap anak akan jauh menyelamatkan anak-anak itu dari godaan dunia, khususnya dari apa? Dari pengaruh narkoba, pengaruh seks bebas, pengaruh dari kejahatan-kejahatan yang di video saat ini banyak terjadi, ya kan? Itu saya rasa sangat penting sekali. Jadi dibekali dengan kedekatan, ditambah dengan pengajaran agama yang benar, gereja yang benar, akan membawa anak-anak bertumbuh akan lebih baik, saya rasa. Baik secara lingkungan, emosi, maupun secara rohaninya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Sip. Thank you, Pak Teguh, Pak Ya, Susan, terima kasih Pak. memberkati kita ya, luar Ya. biasa ya. Yuk, satu lagi ya teman-teman ya, karena waktu sudah mepet. Bu Venda, Coba. halo, Ya, Bu Venda. Pak Ya, Eko. gimana Bu Venda? Ya, kalau menurut saya generasi sekarang ini memang berbeda jauh ya dengan generasi zaman-zaman kita dulu. Kalau zaman sekarang ini memang benar kata Jesusan tadi ya, kritis. Kalau menghadapi suatu apa gitu, dia responnya itu kritis, pokoknya lebih kritis daripada kita. Kita itu dulu kan ya, seperti Jesusan ngomong tadi, manut, apa gitu ya, polos gitu ya. Tapi dengan berkembangnya zaman, dengan apa era globalisasi, informasi semakin cepat, pokoknya nggak terbatas gitu ya. Mereka tahu banyak hal. Dan itu perlu peran orang tua ya untuk mengontrol, terutama dalam dunia internet ya. Internet itu mereka bisa buka apa aja. Kadang kita apa ya lost control. Tapi saya pribadi, saya melihat itu kurang begitu baik ya. Memang bisa jadi dua hal, bisa jadi kebaikan, bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Tergantung dari anak itu tadi, bagaimana dia uh, menyikapi segala informasi yang ada di internet itu ya. Tapi satu hal, dari kecil, dari anak saya Jenis ya, waktu dia kecil, saya sudah bilang ke dia, Mami cuma minta satu ya Jen sama kamu, Mami cuma minta kamu takut akan Tuhan. Itu aja saya tanamkan. Jadi betul kata Pak Teguh tadi ya, peran orang tua itu sangat penting dalam memberikan teladan, memberikan. Jadi kalau kita harus punya waktu dengan anak-anak gitu ya, keluarga, waktu untuk keluarga. Jadi pada saat kita berkumpul, kita berbincang-bincang, itu kita tanamkan nilai-nilai apa ya, takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi kita tanamkan mulai dari dia kecil. Jadi kalau bisa sedini mungkin tuh kita selalu memberikan firman dalam setiap kali kita berbincang-bincang dengan anak-anak. Itu kita harus memberikan nilai-nilai takut akan Tuhan. Saya kira itu, Pak Eko. Terima kasih. Ya, sip. Ya, itulah ya. Emang anak-anak muda itu memang saat ini super kritis dia. Dia melihat bukan secara utuh, tapi yang tampak. Ini paling bahaya. Tadi benar disampaikan oleh Bu Venda, cara kita itu harus menekankan pada anak-anak kita itu untuk takut akan Tuhan. Dan tadi Pak Teguh juga memberikan suatu hal yang baik juga gitu loh. Keteladanan itu sangat penting untuk kita itu menjadikan suatu rule untuk anak-anak kita ya. Jujur ngomong ya, ini kalau kita lihat perkembangan dunia itu saat ini, terutama anak-anak muda, itu bahaya banget. Ya, demikian juga kita ya, untuk tadi benar Pak Teguh tadi menekankan, kita pun bergereja juga harus lebih teliti ya kan gitu ya Pak Teguh. Lebih teliti, lebih selektif gitu loh ya. Jangan sampai tadi loh,
ada suatu pengkultusan kepada suatu tokoh agama, apa tuh, tokoh gereja. Itu bahaya banget. Coba bisa dibayangkan nggak kalau jemaat segitu berapa ribu orang sudah banyak mengutuskan seseorang atau gembalnya itu benar-benar mengkultuskan. Kalau dia jatuh dalam dosa, bisa dibayangkan nggak jemaat itu seperti apa? Terutama yang muda-muda. Kalau kita nih yang tua-tua mungkin bisa ngomong manusia Pak, kan gitu ya Pak Yusuf ya, pasti jatuh. Itu kita anak orang-orang yang berarti orang-orang angkatan 70-an, 80-an. Tapi cara pandang kita beda dengan generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha. Dia akan berpikir, loh, ternyata agama itu nggak benar loh, Dek. Oh, ini pendeta itu seperti ini loh. Lah, ini loh paling bahaya seperti itu. Akhirnya dia serong kepada prinsip ateis. Ya, itu yang ya mohon maaf karena waktu ini itu mepet betul itu Pak Yusuf juga mau nambahkan ini. Ini belum ke bagian ngomong, oh, ditutup. Ya wis, 3-4 menit Pak Yusuf. Loh, wah, bersyukur sekali. Pak, Ya, Silakan. dulu ya Pak ya. ya. Mulus. Lo. Iya, Silakan. apa yang menjadi topik kita hari ini itu sedang menjadi bola panas di berbagai lini. Bukan hanya di kalangan anak muda, tapi kalangan orang tua. Mengapa demikian? Karena pengajaran dalam gereja itu seakan-akan diabaikan yang sebenarnya. Lebih banyak kita mengajarkan di dalam gereja itu yang asal senang saja, supaya jemaatnya tidak lari. Tetapi sebaliknya, justru jemaatnya lari karena doanya tidak terjawab. Nah, ini yang paling berbahaya di dalam gereja, pengajaran seperti ini. Ya, tadi disinggung teologia kemakmuran. Ya, saya minta maaf kalau di antara kita ini kemungkinan ada yang menjadi teologi kemakmuran. Tapi mari, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kembali ke pengajaran yang benar. Nah, salah satunya misalnya kita bawa renungan pagi. Inilah waktunya kita untuk merenung dari teks yang benar. Nah, memang membosankan itu belajar dari teks yang benar. Tetapi itulah pengajaran yang sesungguhnya yang harus kita pahami supaya kelak kemudian ketika badai datang kita tidak bisa goyah. Tidak mudah goyah orang yang belajar dari teks yang benar. Karena apa yang dibicarakan di situ memang itulah aslinya. Dan itulah yang mendorong orang untuk bangkit dan bertumbuh, berkembang di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, terima kasih. Nah, oleh karena itu sangat penting kalau kita itu belajar dengan benar, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Ya tadi sudah disinggung juga oleh Bu Penda ya, bahwa pengajaran itu sejak dini itu pengajaran dimulai. Makanya pendidikan-pendidikan sekarang itu kan mulai dari PAUD, ya, TK, SD, SMP, SMA. Tujuannya apa? Membentuk karakter anak untuk memahami Alkitab. Supaya mereka tidak kaget kalau kemudian ada masalah yang mereka hadapi di lapangan. Nah, tapi yang dari para sekarang itu, ya karena anak-anak kita itu, anak-anak milenial sekarang ini seperti yang disampaikan tadi, kritis-kritis. Nah, sebenarnya ini kesempatan yang paling baik untuk menanamkan kebaikan. Jadi anak kritis itu sebetulnya tinggal dipoles saja. Ya lewat pengajaran yang benar itu cara mempolesnya. Tapi tentunya dengan metode yang benar. Ya, ada orang tua yang mempoles anaknya tapi dipaksa. Artinya dipaksa begini, tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak lagi belajar dipaksa untuk itu. Nah, yang benar adalah kita membuat jadwal di rumah. Kamu belajar jam sekian, nanti untuk agama jam sekian. Nah, ini metode yang paling efektif untuk menanamkan pemahaman etika sama anak
untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Karena banyak juga anak-anak kita itu mau belajar firman Tuhan tapi tidak punya etika. Ini sangat berbahaya. Ini akan mengarah kepada teoritis, apa namanya tadi yang dibilang tadi, Praktis. Praktis. praktis, Ya. ya, teologi praktis. Ya. Itu juga akan mengarah ke sana. Nah ini kalau tidak diarahkan ini juga berbahaya. Nah mari kita bikin jadwal buat anak-anak kita. Minimal begini jadwalnya. Makan bersama, berdoa bersama. Nah di situ berdoa, di situ dicelipkan kebenaran firman Tuhan, entah itu 1-2 kata, ya, memberkati mereka. Itu paling praktis untuk mengajar anak-anak memahami etika pelayanan dan etika memahami Alkitab. Bahwa seberat apapun itu tetap mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan. Ya, salah satunya di meja makan itu kesempatan sekali bicara tentang agama. Jangan bicara pelajaran yang lain. Jangan kita bicarakan tentang kehidupan ini dan itu. Nah, di meja makan itulah waktu yang tepat kita bicara tentang firman Tuhan buat anak-anak kita. Sambil makan kita cerita. Ya mereka makan kita yang cerita gitu. Ya, saya kira itu ya. Ya, Karena sip. tadi waktunya singkat, nanti yang lainnya tidak pergi Iya, ngantar anak sekolah nanti. Ya. thank you, Terima Pak kasih, Tuhan Yusuf. memberkati kita semua. Ya, penting bagi kita ya, untuk kita ini menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu ya, kapanpun, itu kita yang tahu sela-selanya kapan. Ya, thank you. Kita akan lagi diskusi kita hari ini ya. Kita akan coba untuk lebih bervariatif ya, supaya doa pagi ini tuh nggak jenuh ya. Ya, Mantap. terima kasih. Yuk, kita akan akhiri, kita akan doa. Minta tolong untuk Pak Lukas untuk doa untuk bangsa negara kita hari ini. Terus minta tolong nanti disusul dengan Pak Teguh. Wah, ngomong ada bintang tamu ini. Hadir Pak Teguh ini. Belum tentu 5 tahun sekali ini. Ya, iya Pak Teguh Mantap, Pak untuk Teguh. Semangat, Pak Teguh. tutup dalam doa Pak Teguh ya. Nanti setelah Pak Lukas langsung nyambung ya Pak Teguh. Oke, silakan Pak Lukas. Mari Bapak Ibu Saudara, satukan hati kita untuk memberkati bangsa Indonesia tercinta. Bapa kami tata kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan. Di pagi indah dan cerah Tuhan, Kau masih memberi kesempatan demi kesempatan anak-anak umat-Mu Tuhan, untuk berfellowship saat teduh Tuhan. Bukan karena kuat anak-Mu ini semua adalah karena cinta kasih, penyertaan, lindungan, dan proteksi dari hidup anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberkati bangsa Indonesia tercinta Tuhan, dari Pak Presiden Prabowo, dan Pak Gibran juga jajarannya Tuhan, serta dalam tangan-Mu, Kau jaga, Kau lindungi, Kau berkati, Kau tuntun Tuhan, pencerahan demi pencerahan, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia kemah limpah jinawi Tuhan, dan mercusuar bagi bangsa-bangsa yang masih hidup dalam tekanan, ketakutan, intimidasi, perang, dan lain sebagainya Tuhan, sehingga mereka pun dapat mengenal Engkau, supaya Tuhan dan selamat dan terselamatkan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang saat ini kehausan, kelaparan akan kebenaran firman-Mu, karena tekanan-tekanan dari berbagai pihak Tuhan, percaya Tuhan, lewat campur tangan-Mu, lewat berkat-Mu, lewat penyelesaian datang dari Engkau Tuhan, sehingga mereka pun dapat mengenal Engkau, dan sebagai Tuhan dan selamat, dan beri ketenangan, kesejahteraan dalam mereka beraktivitas, dalam mereka melayani, dalam mereka apapun yang dikerjakan Tuhan. Serahkan semua dalam tangan-Mu, Kau yang memberkatinya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa yang masih hidup dalam tekanan. Terima kasih semua Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, pribadi lepas pribadi, berbeda pekerjaan kami, pelayan kami, Kau bawa terus naik-naik bagi seluruh Raja Wali Tuhan, yang dapat menghadapi badai kehidupan ini Tuhan, sehingga tidak lemah iman, tidak putus pengharapan, untuk selalu dalam penyertaan dari lindungan-Mu untuk menghadapi semua tantangan kehidupan ini Tuhan, yang semakin hari semakin menekan kehidupan ini Tuhan, semakin hari semakin tidak ada kepastian, tapi anak percaya Tuhan, di dalam Engkau ada penyelesaian, ada kepastian hidup, sehingga kami dapat mencapai goal-Nya Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang seperti Kau janjikan dalam pertolongan dan lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan nama Tuhan, sudah syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bersekutu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau ada dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi.
Dan kami selalu bertumbuh di dalam Engkau, melakukan kebenaran daripada firman-Mu, Yesus. Kau berkati pekerjaan apapun juga yang kami lakukan sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kau hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya apapun juga Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bersama Engkau pasti ada jalan keluar apapun juga dalam segala permasalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Biar kiranya berkat-Mu turun untuk kami semua, baik yang hadir pada pagi hari ini ataupun yang belum hadir pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semua. Yuk, yel sekali lagi Terima ya. kasih Pak ya. Tuhan berkati. Yel. Oh, Ya. Keluarga doa Pak. Keluarga satu doa. Be strong in the Lord. In the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Ya, thank you. Sampai ketemu. Selamat Terima pagi, kasih. selamat Pak Lukas, beraktivitas. semangat. Pak Daniel, Sampai makasih. jumpa besok pagi. Karena, Urusan. yuk. Ya, Pak Intan, salam. Ya, Bang Gimin. Gereja, semua Tuhan berkati. Thank you. Ana Tuhan berkati. Pak Eri Tuhan berkati. Ya,